warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kemudian para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedanten jamaah pengawasan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kula panjenengan saged pepanggihan malih sareng-sareng lelenggahan wonten salah setunggalipun papan ing antawisipun papan ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Injih punika masjidipun Allah. Kesempatan dalam punika kita badhe nglajengaken injih punika pembahasan saking suratul Fatihah. Injih punika Ar-Rahman Ar-Rahim. Monggo pinarap nebet tesih lodang, tesih longgar. Mengke wonten lebet bagiannya pun langkung kathah lho. Nah, anak dum-duman sik dhewe. Nggih. Kita tasih bahas makna kandungan saking basmalah. Kalau ben sampun kita bahas huruf ba wonten bismillah niku enten maknanipun injih punika isti'anah. Ba isti'anah, permohonan pertolongan. Terus nalikanipun panjenengan maos bismillah, panjenengan nembe nyuwun pitulungan dumateng Allah. Ugi sampun kita bahas lafdzul jalalah Allah. Bila lafadz Allah itu merupakan aslu Asmaul Husna, induk daripada Asmaul Husna, inti daripada Asmaul Husna, sehingga semua nama-nama Allah induknya kepada lafadz Allah. Lafadz Allah sendiri punya makna, yaitu al-ma'luh, al-ma'bud. Karena Allah dari kata ilah, yaitu artinya sesembahan. Maka dari itu beberapa ayat di dalam Al-Quran, contoh dalam surat Al-An'am ayat yang ketiga, Wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Kalau orang tidak paham makna Allah, dia akan menerjemahkan serampangan. Wallahu fis samawati wa fil ardi.
Dialah Allah yang di langit dan Allah yang di bumi. Seolah-olah Allah di mana-mana zatnya. Sehingga kadang diartikan orang yang tidak paham, Allah berada di langit, Allah berada di bumi. Maka ini suatu kekeliruan yang sangat besar. Tapi maksud huwallahu fis samawati wa fil ardi artinya apa? Al-ma'luhu fis samawat, al-ma'luhu fil ardi, yang disembah di langit dan yang disembah di bumi. Ya, itu maknanya. Karena mana Allah adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Bukan Tuhan yang berada di langit dan Tuhan yang berada di bumi, tidak. Karena enggak sesuai dengan maknanya sesungguhnya. Maka dikuatkan dalam ayat lain, dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84, waladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah zat yang di langit sebagai sesembahan, yang di bumi juga sebagai sesembahan. Artinya disembah penduduk langit dan bumi. Sementara zatnya Allah memberitakan kepada kita Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zatnya berada di atas arsy. Arsy di atas langit yang jauh sana. Tapi Allah maha besar. Karena alam ini cuma kecil, ya. Di dalam genggaman Allah sangat kecil, ya. Ini. Maka kita tidak bisa membayangkan tentang zatnya Allah, ya. Itu makna Allah. Seperti perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan makna Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Allah adalah zat yang dzul uluhiyah wal ubudiyah, zat yang memiliki sifat al-uluhiyah wal ubudiyah, ya. Sifat yang hanya Dia saja yang berhak untuk diibadahi. Sifat keesaan, ya, kemahatunggalan di dalam hak untuk diibadahi. Bagi siapa? Makhluknya seluruhnya. Jadi selain Allah tidak punya hak untuk disembah. Selain Allah tidak punya hak untuk diibadahi. Baik itu malaikat, duka punika para nabi lan rasul, para wali, ya, sedanten niku makhluk. Makhluk yang hidup dan mati, lemah dan kuat, kuat lemah, sakit sehat, itu makhluk, ya. Maka tidak punya sifat uluhiyah. Maka tidak ada seorang makhluk pun di alam semesta ini yang berhak untuk disembah. Yang berhak dan pantas disembah adalah Allah. Allah yang bagaimana? Yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini kita akan membahas apa itu dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga nanti akan dapat kita simpulkan, yang berhak untuk disembah dan diibadahi adalah zat yang punya sifat nama dan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Selain itu tidak boleh diberi nama Allah. Maka mungkin masing-masing katanya, ya, masing-masing agama menyembah Gusti Allah, kan ya, ten? Ya. Gusti Allahmu dhewe kono dhewe.
Yang berhak punya nama Allah itu cuma satu. Betul ya? Zat yang maha tunggal itu yang berhak punya nama Allah. Yang berhak menyandang nama disebut Allah itu cuma satu toktil. Tidak dua, tidak tiga. Gitu. Maka tidak boleh kata Allah dinisbatkan kepada selain Allah itu sendiri. Allah yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sekarang mari kita bahas, kita kaji apa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dalam satu ayat ya tertulis Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman yang Ar-Rahim ya. Bukan yang dikatakan Allah ini itu enggak, tapi Allah yang Ar-Rahman nah, maka nanti yang tidak punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak berhak disebut Allah, sehingga akan mengerucut ternyata sesembahan itu cuma satu ya. Lalu apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, poin yang pertama, Ar-Rahman Ar-Rahim ismani min asma'illahi ta'ala mustaqani minar rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama kalih jeneng. Dua nama ya. Mustaqani minar rahmah, yang keduanya ini pecahan dari sifat ar-rahmah ya. Pecahan dari sifat ar-rahmah. Maka pada asalnya Allah itu punya sifat rahmat, Dur-Rahmah, pemilik rahmat ya. Dengan rahmat ini Allah diberi nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana pembagiannya? Mari kita kaji ya. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua nama ini apabila berkumpul jadi satu, misalnya dalam satu ayat, misalnya seperti dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim, contoh di situ. Juga contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya sesembahan yang satu itu. Yang bagaimana? Huwar Rahmanur Rahim, dat yang punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu satu sesembahan. Yang tidak punya Ar-Rahman Ar-Rahim tidak berhak disembah ya. Contoh lagi dalam surat Fussilat ayat yang kedua, Tanzilum minar rahmanir rahim. Lah, ketika dua nama ini berkumpul dalam satu ayat ya, dalam satu ayat, maka Bapak Ibu para jamaah, Ar-Rahman punya makna tersendiri,
Ar-Rahim punya makna tersendiri. Kalau berkumpul jadi satu, dua-duanya disebut, ya. Tetapi kalau salah satu cuma disebut Ar-Rahman 'allamal Qur'an, contoh, nanti Ar-Rahman itu mencakup kedua-duanya. Tapi kalau disebutkan dalam satu ayat, Ar-Rahman disebut, Ar-Rahim disebut, maka masing-masing punya makna tersendiri. Apa itu? Kalau kedua-duanya disebut, Ar-Rahman artinya adalah Dalla Rahmanu ala isbati sifatir rahmah az-zatiyah al-qa'imah bihi subhanah. Artinya, ketika dua-dua disebut dalam satu ayat, maka Ar-Rahman ini menunjukkan, ya, menunjukkan adanya penetapan sifat rahmat bagi zatnya Allah yang terus menempel pada zatnya Allah, ya. Jadi sifat rahmat terus ada. Jadi zatnya Allah itu punya sifat rahmat, Dzur-Rahmah, pemilik rahmat, ya. Itu Ar-Rahman. Paham betul? Jadi Ar-Rahman maknanya adalah Dzur-Rahmah, pemilik rahmat. Terus rahmat niku darbeipun Allah, Pak. Malaikat ndak punya, nabi ndak punya, manusia ndak punya. Rahmat itu cuma milik Allah lah, pemilik rahmat. Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, Allah tetap memiliki rahmat. Zatnya Allah itu rahmah. Paham? Ya. Ini kalau disebutkan bareng. Mana dalilnya Bapak Ibu? Wonten surat Al-An'am 133. Al-An'am 133 Allah berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur-rahmah, dan Rabbmu, Tuhanmu adalah zat yang maha kaya, tidak butuh makhluknya. Dzur-rahmah, pemilik rahmat, ya. Jadi Tuhan kita itu pemilik rahmat. Mana jaluk rahmat mang nyuwun dumateng sinten? Pemiliknya. Ya Rahman irhamni, ya. Seperti juga dalam kita sholat, duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni, ya. Loh, kenapa kita minta rahmat kepada Allah? Karena Dia pemiliknya. Ya, nggak bisa ya Nabi rahmati aku, nggak bisa, nggak punya rahmat kok. Malaikat rahmati aku, nggak bisa. Kenapa? Malaikat bukan pemilik rahmat. Tapi malaikat makhluk yang ditugasi membagi rahmat. Pemiliknya siapa? Allah. Maka mintanya cukup kepada Allah. Paham? Rahmat apapun. Ya. Maka nanti akan saya jelaskan tentang macam rahmat ada berapa. Ya. Jadi Ar-Rahman artinya apa? Pemilik Jadi zatnya Allah itu, ya, pemilik rahmat. Juga dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca dalam hari Jumat atau malam Jumat, disunahkan dibaca setiap Jumu'ah atau malam Jumu'ah. Sunah nih Pak. Apakah utama ini pun? Man qara'a surat Al-Kahfi fi lailatul Jumu'ati adu Allahu bainal Jum'ataini. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau dari Jumat,
akan diberi cahaya antara 2 Jumat atau 1 pekan, ya. Disinari cahaya terus, Pak. Masya Allah. Ini. Dan keutamaannya sangat besar. Apalagi kita hafal 10 ayat awal, ya. Apa keutamaannya? Usima minad dajjal, akan dijaga dari fitnah dajjal. Menapal dereng, mengapal ke. Jenengan saben Jumat malam Jumat maca ya hafal. Insya Allah. Bismillah. Mila matur surat Al-Kahfi ayatipun injih punika ayat 58 Allah paring wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Ini apa? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, mohon maaf. Sing mau Al-An'am 133. Al-Kahfi 58 wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu, Tuhanmu, ya, penciptamu yang menguasai kamu, yang mengatur urusanmu, yang kamu sembah itu Al-Ghafur, dan yang Maha Pengampun dan pemilik rahmat. Pemilik rahmat. Sekali lagi, Ar-Rahman artinya pemilik rahmat. Itu Ar-Rahman. Maka pas nek jenengan sambat dumateng Ar-Rahman, ya Rahman, irhamni, gitu ya. Atau ya Rahim juga boleh, karena Ar-Rahim nanti akan ada makna pembagi rahmat, ya. Ini kalau disebutkan bersamaan. Juga dalam surat Al-An'am 147. Surat Al-An'am 147 Allah berfirman, fa in kadzabuka faqur rabbukum dzur rahmatin wasi'atin. Fa in kadzabuka, seandainya mereka mendustakan engkau ya Muhammad, apabila mereka mendustakan engkau ya Muhammad, ora iman marang engkau ya Muhammad, dakwahmu ditolak ya Muhammad, enggak usah khawatir Muhammad. Kenapa? Ya, kenapa? Karena katakan Rabbukum dzurrahmatin wasi'atin, sesungguhnya Tuhan kalian itu, ya, pemilik rahmat yang sangat luas, ya. Nah, kamu mau tobat akan diampuni, gitu. Kalau kamu mau iman kepadaku, kepada Nabi, maka engkau akan mendapatkan rahmat, gitu. Maka Nabi Muhammad dikatakan Nabiur Rahmah, gitu. Karena apa? Pembawa rahmat. Dan datangnya dari Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi termasuk bagian dari rahmatnya Allah. Maka barang siapa yang mau taat kepada Nabi akan mendapatkan rahmat, gitu. Kalau nggak mau taat, ya nggak dapat rahmat. Rahmat yang khusus. Ya, kemudian itu makna Ar-Rahman artinya apa? Pemilik rahmat. Zatnya Allah pemilik rahmat yang sangat luas, jembar sangat, mboten saged dipun hitung. Ingkang rahmatipun meliputi sawiji-wiji, nggih. Meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mukmin, yang kafir diberi rahmat. Tapi rahmat sifatnya umum. Ya. Rahmat sifatnya umum. Berupa hidup, sehat, makan, minum, aman, gitu. Anggota badan ini yang komplit, itu semua rahmatnya Allah, bukan usaha kita,
bukan usahanya bapak ibu kita, gitu. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu kita hanya menjadi sarana saja. Tapi Allah yang menciptakan bentuk kita ini, yang merupakan rahmat darinya. Kemudian sementara mana Ar-Rahim, Ar-Rahim wa dalla ar-rahimu ala isbati sifatir rahmah al-fi'liyah lillah. Sementara Ar-Rahim ini menunjukkan sifat rahmat bagi Allah tetapi fi'liyah. Artinya apa? Artinya berkaitan dengan perbuatan Allah di dalam membagi rahmat. Di dalam membagi rahmat. Maka ini berkaitan dengan yang dirahmati. Kalau tadi Ar-Rahman berkaitan dengan zatnya Allah, tidak ada hubungan dengan makhluknya, gitu. Maka punya makhluk atau tidak punya makhluk, tetap Allah Dzur-Rahmah, pemilik rahmat. Tetapi Ar-Rahim ini berhubungan dengan yang dikasih rahmat, sing didum-dum niku, sing entuk bagian niku, Pak. Maka Ar-Rahim itu maknanya adalah fa'ilur rahmah ay musiluha ila man sya'a min khalqih. Fa'iluha artinya yang menyampaikan rahmat. Allah yang membagi rahmat. Allah sing ngadum rahmat. Mula kita sering mendengar nerimo aweng pandum, gitu Pak. Ya, qanaah itu adalah nerimo aweng pandum. Sing pandum sinten? Allah. Sing ngendom sinten? Allah. Ya. Ketika Allah membagi rahmat itulah punya nama Ar-Rahim. Disebut Ar-Rahim. Ya. Kalau zatnya Allah itu pemilik rahmat yang luas, itu Ar-Rahman. Ketika kita melihat manusia atau makhluk, mereka mendapatkan rahmat, kita ingat Ar-Rahim. Masya Allah, Allah membagi rahmat kepada hambanya yang dikehendaki. Ya. Maka maknanya adalah Dzur-Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang disampaikan kepada makhluknya yang dikehendaki, itu Ar-Rahim ay musilur rahmah, penyampai rahmat, sing ngedum rahmat. Paham Pak? Paham mboten Pak? Bingung mboten Pak? Mboten, alhamdulillah. Niku nggih rahmat mboten bingung niku. Dan aja bingung Mas. Nggih rahmat gentakon. Gitu. Ya. Kalau jenengan paham, alhamdulillah. Ya. Maka ketika itu disebutkan bareng, itu maknanya Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah, pemilik rahmat. Entah Allah sudah menciptakan makhluk atau belum, tetap Allah Dzur-Rahmah, pemilik rahmat. Setelah Allah menciptakan makhluk, dibagi-bagi rahmat itu, ditum-tum, ya toh? Maka kelihatan Allah itu rahmatnya sangat luas, dan Allah punya nama Ar-Rahim, penyampai rahmat. Rahmat yang sifatnya apa yang dibagi itu? Bapak Ibu, poin yang ketiga. Tadi poin yang kedua. Kedua tadi sebenarnya tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah rahmatnya Allah itu ada dua macam. Rahmatnya Allah ada dua macam. Enten kali macam. Nomor setunggal yang pertama, rahmatun ammah, rahmat yang sifatnya umum.
Umum ini diberikan kepada seluruh makhluknya. Ya. Allah punya sifat rahmatnya umum, baik yang masih disimpan atau yang sudah dibagi, yang akan dibagi sifatnya umum. Contohnya apa? Ya rahmat secara umum, Pak. Bentuk tubuh, hidup, rizki, makan minum, oksigen, cahaya, nikmat-nikmat secara umum. Tidak peduli itu orang mukmin, orang kafir, orang taat, orang yang ahli maksiat, semua dapat. Kenapa nggih? Bentuk wajah kita, ya, tidak mesti, nek wong mukmin Mas mesti ganteng, ora. Nek wong mukmin kulitnya mesti putih Mas, ora. Gitu. Orang-orang yang kafir itu orang yang diberi kulit yang putih-putih, hidungnya mancung-mancung, cantik-cantik, ganteng-ganteng, gitu, kaya-kaya, triliuner, gitu. Karena apa? Itu belum tanda kemuliaan. Itu bukan tanda kecintaan dari Allah. Itu hanya kemahamurahan Allah. Diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Maka para sahabat beda-beda kulitnya. Bilal kulitnya hitam, gitu. Bahkan ada orang yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, jenenge Luqman Al-Hakim. Niku cemeng, orangnya hitam, rambutnya keriting. Diceritakan seperti itu. Gambarnya seperti orang Afrika, gitu. Tetapi dimuliakan Allah, karena memang kemuliaan tidak terletak pada kulit, rupa, bentuk, harta. Belum. Kecuali kalau itu semua disuku. Baru kemudian yang kedua adalah rahmatun khassah. Allah memiliki rahmat yang khusus, baik yang masih disimpan atau yang sudah dibagi, gitu. Ada rahmat yang sifatnya khusus. Apa Bapak Ibu? Iman, Islam, al-hidayah, kenabian, kerasulan, kewalian. Ini para rasul itu jadi rasul karena diangkat oleh Allah, dipilih. Bukan dipilih masyarakat. Lur, musyawarah yuk, siapa yang diangkat jadi rasul? Ya toh? Maka jelas kalau rasul-rasul baru itu rasul palsu. Kenapa? Diangkat oleh jamaahnya, diangkat dirinya sendiri. Aku rasul, gitu. Rasul itu adalah pilihan Allah, diberi wahyu, gitu, diberi tuntunan. Dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat khusus, kesolehan. Maka yang khusus ini tidak semua orang diberi. Kalau saat ini Bapak Ibu kita diberi iman, syukurilah, ya. Karena dengan iman itulah Allah akan memuliakan kita. Dengan Islam itulah kita akan dijadikan orang yang beruntung, ya. Dengan ketakwaan itulah Allah akan mengangkat derajat kita ke surga. Mulai nek tetembungan rugi dunya ra dadi ngopo, rugi akhirat bakal cilaka. Nek iso aja rugi dunya rugi akhirat, ya toh?
Masa pengen rugi donya? Nggih mboten lah. Donya beruntung, akhiratnya ya beruntung. Kabeh wong gelem nggih Pak nggih. Tapi tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Ya. Maka itu bisa kita minta kepada pemilik rahmat. Siapa tadi? Allah. Maka nanti di akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami ya Allah. Kemana? Kepada siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan itu. Jalan yang lurus ya Allah. Di dalam surat Al-Fatihah Bapak Ibu yang kita baca setiap sholat minimal 17, itu kita tidak minta kesehatan, tidak minta harta banyak, tidak minta kekuasaan, yang diminta cuma hidayah Pak. Petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin niku tok. Dari para nabi, rasul, siddiqin orang-orang yang jujur imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, asyuhada orang yang mati syahid seperti Umar bin Khattab, wasolihin orang yang soleh seperti para sahabat. Itu yang kita minta. Kita nggak minta kekayaan di situ. Maka di akhir ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa? Orang Yahudi. Waladdallin, dan orang yang tersesat. Siapa? Orang Nasrani. Kenapa? Orang Yahudi tahu kebenaran tetapi tidak mau beriman. Orang Nasrani banyak amal tapi tidak berdasarkan wahyu. Kita umat Islam pengen yang lurus, yo ngaji, yo ngamal, gitu loh. Jangan punya cuma ngamal tok, tapi nggak punya ilmu. Dasarmu apa? Mbuh, pokoknya aku ngamal. Apakah setiap amal yang kita kerjakan dikatakan amal soleh? Belum tentu. Meskipun orang menamakan ini amal soleh lur, ayo amal soleh. Amal soleh itu ada patokannya. Maka pentingnya kita berilmu, mencari ilmu, mengkaji dan mengkaji, biar kita beramal berdasarkan ilmu. Ayo lur jalan-jalan kemana? Neng di, neng Wonogiri. Nah terus neng diarai Wono, Solo ngalor, Wetan, tekan Surabaya, ketemu jalan Wonogiri. Sampai lur, keblasok tekan Surabaya. Kenapa? Nggak tahu ilmu mana tuh Wonogiri. Padahal cuma kidul ngono tok. Itu pentingnya ilmu, ya. Dan ilmu itu dicari di tempat pengajian, mengkaji, dan sumbernya dalam Al-Quran. Maka tidak cukup kita amal. Boleh banyak amal setelah punya ilmu, diperbanyak amal. Nek pun gak ada ilmu, perbanyak, ya toh? Kalau belum jangan diperbanyak. Ya, tuas kesel-kesel ternyata tanpa ilmu nggak diterima sama Allah. Loh, iya toh Mas? Iya. Buka surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian kami kabarkan terhadap orang yang paling rugi ibadahnya, rugi ngamalnya, wis ngibadah, wis ngamal ning rugi tuno, Pak. Praciloko kesel. Siapa mereka kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum, dhalla ay habita sa'yuhum amaluhum, ibadatuhum, orang beribadah tapi muspro, sia-sia, ya, gak dapatkan pahala. Nah, ini untuk peringatan kepada saya dan panjenengan, bukan untuk panjenengan tok, saya dan panjenengan.
seperti itu sudah beramal, tetapi ya musproba, tapi dia mengira wahum yahsabuna ayyadunun, mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah banyak berbuat kebaikan, ternyata di sisi Allah gak dianggap. Rugi Pak, cilokotur mencit, tuas kesel, ternyata tidak diterima. Nah, itulah pentingnya ilmu. Kembali ke awal, rahmat itu ada dua macam. Nah, yang kedua tadi apa? Rahmat yang sifatnya khusus. Kita dibimbing kepada agama, kepada keimanan, kepada semangat untuk ya bermajelis taklim, semangat sedekah, semangat membaca Al-Quran, ya, semangat mengajarkan kebaikan. Itu semua adalah rahmat. Maka nanti intinya orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah, ya tak? Bukan semata-mata ngamalnya. Karena ngamalmu itu adalah rahmat. Kamu gak akan bisa beramal kalau gak diberi rahmat sama Allah. Maka kita diperintah untuk selalu istiqomah. Seperti dalam hadis Sahih Muslim, Kanjeng Nabi paring pangandikan, qaribu wasaddidu, berbuatlah yang tengah-tengah, jangan berlebihan, jangan lembek, ya. Ojo blendek, ojo leluwihan, yang tengah-tengah, ekonomis. Wasaddidu ay istaqimu, istiqomahlah kalian. Istiqomah itu apa Pak? Ajek, kowe ajek kok. Ajek ngaji, ajek neng masjid, ajek sholat, ajek sedekah, ajek ibadah, ajek terus. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai akhir hayat. Wah, ajek kok. Ojo ibadah nek Ramadan tok. Ramadan berguduk, bar niku prai. Gitu. Ibaratnya haji tok, haji mempeng, bar kuwi kok bar haji blendek. Ya toh? Ah, sepenting aku untuk gelar haji, Mas. Ya. Ya, itu yang dicari. Istiqomah Pak sampai akhir hayat. Istaqimu, saddidu, istaqimu, istiqomahlah. Kenapa? Wa'lamu, ketahuilah, annahu lan yanju ahadun minkum bi amali, ketahuilah tidak ada seorang pun yang selamat karena semata-mata amalnya. Amalku suka lur mesti selamat, tidak ada jaminan. Ya. Kenapa kita diminta untuk istiqomah? Karena istiqomah itu adalah jalan menuju husnul khotimah. Maka orang istiqomah insya Allah ditutup akhir hayat kondisi husnul khotimah insya Allah. Amin. Ya. Tidak ada seorang pun yang selamat karena semata-mata amalnya. Kalau seandainya orang selamat semata-mata amalnya, orang pernah sholat, dia akan diganjar. Orang pernah haji, pernah ngibadah, terus pray, aku sebenarnya nagih aku tahu sholat, tahu ngamal, aku tahu haji, aku tahu sholat Mas. Aku ki mantan musholin loh Mas. Mantan musholin, mantan wong sholat. Nah saya kira sholat orang Mas, orang. Nah terus mati, piye kuwi? Aku mantan abidin loh Mas. Aku biasa sekemibadah, saiki aku berai. Lah ngapa Mas? Aku sebenarnya nyelengi kok Mas. Ya, baru orang ibadah terus mati. Pripun aku Pak? Ya akhir hayat itulah yang dihitung. Karena meninggalkan sholat, meninggalkan iman, naudzubillah min dzalik. Ya, aku bisa ketahui Islam Mas, nah aku murtad. Naudzubillah min dzalik. Aku kan tahu Islam. Nah, terus aku saiki wis gak aku mbok agamaku sak karepku. Nah, tahu Islam. Dihitung enggak? Ya enggak, dihitung akhirnya itu. Maka kenapa Nabi memerintahkan kita istiqomah? Karena tidak ada seorang pun yang selamat karena semata-mata amalnya. Terus para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, napa nggih panjenengan tuh Kanjeng Nabi?" "Iya, aku yo ngono."
illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, melainkan kecuali kalau Allah melipiti rahmatnya kepadaku dan karunia-Nya, aku baru selamat. Maka Nabi dipilih jadi Nabi yang milih Allah, jadi Rasul yang milih Allah, yang memberikan predikat kerasulan adalah Allah, yang memberikan risalah adalah Allah, bukan manusia, tapi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat khusus. Maka panjenengan bisa sholat Pak, itu istimewa. Jenengan semangat beramal itu istimewa, ya, melebihi dunia seisinya. Tapi itu yang tidak banyak dimaui oleh orang. Mayoritas orang tidak mau itu. Yang mau rahmat yang kelihatan, ganjarannya langsung Pak. Iso langsung diemplok, napa? Beras iso dimasak, minyak goreng kena nggo goreng, duit kena nggo jajan, gitu. Itu yang disemangati. Kenapa? Ketok. Tapi nek diiming-iming, Mas, ayo Mas ngaji, ayo Mas sholat, ganjarannya gede, ganjarannya endi? Gitu. Ora ketok kok. Nah ini nanti kita akan sangat-sangat bisa merasakan ketika sudah sakaratul maut. Baru kelihatan Allah nampakkan itu surga, Masya Allah. Sehingga orangnya sudah menghadapi sakaratul maut, pengennya cepat mati. Kenapa? Dilihat itu surga, ya. Tetapi orang yang kecelek, dikira rahmat itu ada rahmat yang umum tadi saja. Kecelek Pak, akhirnya apa? Harta, jabatan, kekuatan yang dia miliki, gak bisa menolong. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Surat Al-Mu'minun ayatnya 100, ya. Surat 23 ayatnya 100. Dan Al-Munafikun ayatnya 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kenapa Engkau tidak sudi mengundurkan nyawaku sesaat saja? Aku tak sedekah ya Allah, aku tak infak ya Allah. Ngerti ya tak infak ning kabeh? Ngerti ya. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Gua pengen sedekah supaya aku menjadi orang yang soleh. Dulu orang yang bakhil, kecelek, orang yang tidak beriman akan kecelek. Ternyata akhirat enek tenan. Ternyata bodohku ra iso nulung aku. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliya. Hartaku enggak bisa menolong saya. Halaka anni sultaniya. Ternyata kekuasaanku enggak bisa menolong saya. Akhirnya Allah utus malaikat, khudhuhu faghullu. Hai malaikat, siksalah orang itu, belenggulah orang itu. Summal jahima sallu, cemplungno ning neraka. Ya, seperti itu. Rahmatun khasah. Niki rahmat yang khusus, yang istimewa. Tapi mayoritas orang tidak mau menjauhinya. Mereka menjauhinya dan tidak mau mencarinya, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mendapatkan rahmat yang khusus, ya, berupa keimanan, keislaman. Dalam hadis Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama. Bejo kemayangan, beruntung orang yang Islam. Wa ruziqa kifafa. Diberi rezeki kecukupan, rezekinya cukup. Wa qani'a bima atahu, dan merasa qanaah nerimo aweng pandum. Pemberian Allah dia terima. Orang gerangsang, orang protes, gitu. Maka ibu-ibu mendapatkan jatah dari suami, rezeki yang dia terima, qanaah, nikmatnya luar biasa, ya, nikmatnya luar biasa.
Sedina 1.000 mun kathah dereng. Ada. Tapi kadang nek mboten kono kurang. Mas, 1.000 saiki entuk apa? Gas larang. Saiki munda. Wingi 200 di 200 piro saiki? 230. Nah, sebetul gas paham. Gitu. Minyak goreng munda. Apa-apa munda, beras munda. Entuk apa? Ya sak entuke. Kan ngenten. Menyambut gawe entuke sak mono lah piye meneh. Qanaah, Pak. Nikmat. Ya. Kembali ke awal. Rahmatun khassah. Nikmat yang khusus yang ini lebih kita syukuri, ya. Maka di dalam surat Yunus ayat yang ke-58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Ya. Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, karena dengan mendapatkan karunia dari Allah yang khusus tapi ini. Dan dengan sebab mendapatkan rahmat Allah yang khusus, bukan yang umum. Karena sebab mendapatkan rahmat karunia yang khusus, hendaklah mereka bergembira, hatinya senang, bunga, Pak. Senang mendapatkan keimanan, keislaman, itu lebih istimewa. Senang kita dijaga dari atas hidayah, kita berdoa dikabulkan, mendapatkan hidayah, terus ajak istiqomah. Itu karunia rahmat yang khusus. Dengan itu hendaklah bergembira. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan itu. Mereka ngumpulin apa? Cuma ngumpulin harta. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Orang yang hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung saja. Ya. Kanggonku, kayak bondoku, kayak duitku, tapi tidak dikeluarkan untuk fisabilillah. Itu mereka. Kalau orang beriman, ya, pasti bermanfaat. Dan Allah hanya menuntut sebagian saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian, tidak semuanya. Ya, enggak semuanya, Pak. Jadi itu rahmat yang khusus. Ya. Ya Allah berikan kepada orang yang dikehendaki, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dikehendaki. Ya. Dan itu akan kelihatan lebih jelas ketika nanti orang itu dengan punya ilmu yakin. Kalla saufa ta'lamun. Aja kaya ngono, mandeko, anggonmu jur-juran, anggonmu wah-wahan, anggonmu pamer-pameran, megah-megahan, wis mandeko. Saufa ta'lamun. Kamu akan tahu akibatnya. Summa kalla, banjur kowe mandeko, wis mandeko, kowe bakal ngerti akibatnya. Kalla, mandeko, aja mbok lanjutke. Saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau seandainya mereka tahu dengan ilmu yakin, ya toh? Ya, maka tentunya mereka akan berhenti. La tarawunal jahim, kamu nanti akan melihat neraka jahanam. Ya, kapan itu, Pak? Kapan itu, Pak? Di hari kiamat nanti setiap kita melihat neraka jahanam. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Pada hari itu jahanam didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu orang pada ingat
amalnya di dunia, pengen balik. Yang gak iman pengen balik, ingin beriman. Yang beriman sudah beramal, pengen balik nambah iman, nambah amal. Tapi Allah katakan, anna lahu dzikra. Ingat ketika itu sudah tidak ada gunanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duh, alangkah baiknya yo aku nek dhisik ning alam donya mempersiapkan bekal untuk hidupku saat ini. Ya. Ning mus kebacut. Ini Bapak Ibu rahmat yang khusus. Yang wajib kita syukuri. Maka surat Yunus tadi Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Para triliuner tadi ngumpulin harta, bangga disebutkan orang terkaya sedunia, terkaya se-Indonesia, gitu. Ya. Pak, kalau mereka nggak beriman, lebih baik jenengan meskipun Anda cuma punya uang recehan, gitu, daripada triliuner tapi tidak beriman. Kenapa? Jangankan triliuner, Pak. Ya. Seandainya mereka itu punya kekayaan bumi dipek dhewe, sak isine lho Pak, nggone dhewe, tambah sak bumi meneh, nanti tidak bisa untuk menebus siksanya Allah. Pokoknya nomor 1 triliun, 1000 triliun. Dalam surat Al-Maidah ayat 36 dan Ali Imran 91 semisal, Allah berfirman, ya, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, enggak mau beriman, seandainya mereka memiliki harta kekayaan sepenuh bumi ditambah sak bumi meneh, berarti pinten niku? Rong bumi. Sing gadah sinten? Mila diokoli mawon niki. Gen iso mikir, kuwi lho, kowe sak bumi rong bumi ra iso nggo tebus kok jo meneh mur 1000 triliun, ya toh? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menebus siksa di hari kiamat nanti. Allah enggak akan menerima ma tuqbila minhum. Nah terus gimana? Walahum adzabun alim, mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ini itu karo kafir. Ora sanggumun. Mereka punya harta triliunan dan seterusnya, enggak usah kagum, Pak. Ya, banggakan diri kita dengan keimanan, keislaman. Kalau Allah menghendaki kita jadi triliuner gampang. Ya. Kenapa? Bumi itu milik Allah. Ingat nggak kerajaannya Fir'aun diwariskan kepada siapa? Gitu? Sing nemu sapa? Gitu. Kerajaan Fir'aun yang megah, istana, kebun-kebun yang indah, ditinggal prung delep nang laut. Gitu? Gampang munggihipun Allah, Pak. Ya. Maka dengan keimanan kita patut bergembira, karena dengan itu modal untuk hidup di akhirat nanti, hidup di akhirat. Karena yang betul-betul hidup di akhirat hanya orang yang beriman. Kalau orang yang enggak beriman, la yamutu fiha wala ora mati ra urip. Artinya apa? Tidak mati, dia hidup terus merasakan siksa. Walayahya enggak hidup, artinya tidak merasakan kehidupan yang menyenangkan. Itu makna la yamutu fiha walayahya. Kok ora urip, ora mati, ora urip sentik-sentik mboten. Gitu. Dadi piye Mas? Ora mati, ora urip sentik-sentik mboten. Artinya la yamutu, tidak mati, artinya khalidina fiha. Ngerasakan siksa terus, bahkan ditambah berat. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Ketika engkau dari neraka, kembalikan lagi, gitu.
Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakno kowe. Kalian tidak merasakan siksa kecuali ditambah siksa. Naudzubillah min dzalik. Niki. Ya. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yang keempat. Amma idza jaa kullu minhuma munfaridan anil akhar. Ketika dua nama itu datang dengan bentuk tunggal, artinya apa? Ar-Rahman Ar-Rahman tok, Ar-Rahim Ar-Rahim tok, gitu loh ya. Enggak barengan antara Ar-Rahman Ar-Rahim bareng seayat, enggak. Tapi seayat cuma Ar-Rahman tok, Ar-Rahim tok. Maka ketika seperti itu, ya, fa inna kullan minhuma bimunfaridihi yadullu ala isbati sifatir rahmatin lillah ta'ala bi'tibariha sifatun dzatiyatun lillah wa bi'tibariha sifatun fi'liyatun lahu. Jadi kalau seandainya berdiri sendiri, artinya apa? Tidak berduaan disebutkan. Maka Ar-Rahman itu punya makna ganda. Ar-Rahim punya makna ganda. Apa Pak? Ar-Rahim mengandung makna Allah pemilik rahmat dan yang membagi rahmat. Ar-Rahim juga demikian. Allah itu pemilik rahmat dan yang membagi rahmat. Itu kalau disebutkan cuma sendirian. Paham? Paham ya? Seperti Ar-Rahman, gitu. Allamal Quran dan seterusnya. Juga seperti yaitu dalam surat Al-Isra 110. Qul id'ullaha awid'ur rahman. Berdoalah dengan menyebut nama Allah atau menyebut Ar-Rahman. Ya, maka di situ Ar-Rahman sendirian, maka juga meliputi makna Ar-Rahim yang berkaitan dengan rahmat dzatiyah dan fi'liyah. Artinya apa? Artinya Allah itu pemilik rahmat dan yang membagi rahmat. Juga demikian Ar-Rahim juga demikian. Ini seperti yang tercantum juga di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Al-Ahzab ayat yang ke-43. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah rahiman, ya, maha pemurah, maha penyayang kepada siapa? Orang-orang yang beriman, ya. Pada orang-orang yang beriman. Juga dalam surat Al-Baqarah 143. Innallaha binnasi la raufur rahim. Raufur rahim, rahim sendirian di situ. Al-Baqarah 143. Sesungguhnya Allah itu terhadap manusia maha santun dan maha ar-rahim. Apa rahim itu? Maha pemurah, maha penyayang kepada manusia. Bukti sayangnya Allah kepada manusia apa, Pak? Ya, secara umum orang berbuat maksiat nggak langsung disiksa, gitu. Orang kafir berbuat kekafiran nggak langsung disiksa, enggak. Kasih waktu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, beri tangguh mereka, ya toh? Diberi tangguh, ya. Maka ada orang yang kafir yang bertobat, jadi mu'alaf, jadi iman, kan itu. Maka kita tidak boleh memvonis seseorang saat ini dia kafir, ya, pasti kamu neraka, tidak boleh, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, kan gitu. Karena bisa jadi akhir hayat dia tobat, di akhir umurnya dia tobat, diterima enggak?
diterima sama Allah insya Allah. Maka kita nggak boleh memvonis itu pasti neraka itu. Dia neraka dia. Kenapa? Oh dia kafir. Saiki. Karena dulu banyak ya sahabat itu dulunya juga menentang Nabi. Banyak sahabat-sahabat Nabi dulunya memusuhi Nabi, bahkan ini membunuh Nabi. Tetapi setelah dapatan hidayah jadi teman yang sangat akrab, membela Nabi yang luar biasa. Dulu panglimanya Quraisy memusuhi Nabi. Setelah dapatan hidayah jadi pembela agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima. Yang kelima Bapak Ibu para jamaah, rahmatnya Allah yang diturunkan di bumi, di alam ini itu baru 1%. Ya, rahmatnya Allah yang sangat luas kita lihat saat ini, yang diterima oleh manusia, jin, hewan, makhluk hidup ini Pak, itu baru 1%-nya. Itu aja semua belum diturunkan. Dan sampai habisnya rahmat di dunia ini Pak, itu cuma 1%. Nah Allah punya berapa Mas? Allah punya rahmat 100 rahmat. Muatas sekalipun hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ingkang sumberipun saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamil pundi cocok penutup nggih. Inna lillahi mi'ata rahmatin, inna lillahi, sesungguhnya Allah itu memiliki mi'ata rahmah, 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, diturunkan dari 100 tadi 1 rahmat tok. Jadi sak persenipun. Cek pinten Pak? 99. Yang 1% rahmat itu bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam, dibagi-bagi pada kalangan manusia. Enak sing entuk 3.000 triliun, ya toh? Enak sing entuk lebih dari itu. Ada yang punya istana megah, wah berbangga diri. Ada yang punya semuanya. Jin juga demikian, ya. Kalangan jin lebih banyak lagi jumlahnya. Kemudian juga di kalangan hewan-hewan banyak juga. Seluruh hewan mendapatkan. Juga binatang ternak, binatang buas wal hawaim, binatang buas Pak mendapatkan rahmat. Ya. Fiha yata'atafuna, fa biha yata'atafuna, maka dengan 1 rahmat itu sehingga mereka saling mengasihi. Wa biha yatarahamuna, saling menyayangi. Wa biha ta'tiful alwashu ala waladiha, dan dengan rahmat itu binatang buas mboten ngletak anake. Paham? Singa mboten ngletak anake. Ngenten, Pak. Boyo mboten mangan anake. Sayang sama anaknya, Pak, walaupun giginya tajam-tajam. Singa, macan, boyo gitu. Seperti itu. Itu bagian rahmatnya Allah. Ya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah simpan 99 rahmat. Disimpan 99 rahmat. Siji wis kaya ngene Pak gitu. Wong wis keceh rahmat gitu. Satu itu loh wis keceh rahmat. Turah Pak. Nanti 99. Untuk siapa? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dengan 99 itu Allah memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang mukmin tok, yang iman tok, yang kafir enggak dapat. Berarti nanti 99 dibagi wong sithik, Pak. Ini 1 dibagi seluruh makhluk hidup, turah.
sok ben 99 didum wong sithik kaya apa, Pak? Kados napa, Pak? Bu. Penutup dalam hadis riwayat Muslim Nabi ngendikan wallahi ma dunya fil akhirah, demi Allah kenikmatan seluruh di dunia dikumpulkan jadi satu dibandingkan kenikmatan di akhirat seperti apa? Illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kenikmatan kabeh ning dunya dikumpulke dadi siji dibanding kenikmatan ning akhirat ning surga. Kuwi ya mur kaya dene awakmu nyelupke drijimu ning segara. Drijimu mbok celupke ning segara, mboten ten gelas niki. Ning segara, Pak. Samudra yang luas, jarimu kamu celupkan di tengah samudra. Kamu angkat. Berapakah air yang menempel di jarimu? Pinten? Mursa tetes kurang lebih. Dunia ndak apa-apanya, ada apa-apanya. Maka celaka dan rugi orang yang mementingkan dunia. Celaka dan rugi orang yang hidupnya hanya untuk dunia, tidak memikirkan akhirat. Bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratul khairu wa abqa. Tapi kalian mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Falahum ajrun ghairu, mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya, orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu 5 poin pembahasan di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam ayat ini terdapat faedah yang besar, yaitu memberikan semangat kepada kita, motivasi untuk senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang betul-betul mendapatkan rahmat yang khusus terutama dan yang umum, semoga di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang nantinya menjadi penduduk surga. Dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.